Oke, kita lanjutkan video kita sebelumnya yang soal quadratic solving equation by factorization. Nah, sekarang kita coba exercise ya guys ya. Nah, ini ada beberapa soal ya yang akan kita bahas di video kali ini. Ya. Intinya kita bisa solving dengan cara faktorisasi. Oke, soal yang pertama. Ini ada 6x kuadrat tambah 5 sama dengan 17x ya. Nah, untuk solving soal pertama, ya, kita coba tulis ulang dulu. Kita perhatikan formnya. Apakah formnya sudah sesuai gitu kan? Form yang generalnya harusnya kan jadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Nah, maka kita harus coba pindahkan ya, terms yang memang belum menyesuaikan dengan format yang seperti ini. Yaitu ada 17x yang harus kita pindahkan. Ya. Nah, seperti yang teman-teman ingat, konsepnya kan kita harus mengkurangkan ya. 17x ya sama dengan 17x min 17x. Itulah kenapa ini dikasih minus 17 dan ini minus 17 supaya yang sebelah sini itu hilang. Kita kurangkan. Jadinya 0. Nah, itu pun berdasarkan konsep equal. Jadi kalau apapun yang terjadi di sebelah kanan, maka hal tersebut akan terjadi juga di sebelah kiri. Gitu ya. Jadi memang konsepnya langsung aja pindah ruas, tapi logika berpikirnya awalnya dari sini ya guys ya. Jadi kita bisa susun ulang, mungkin jadi percantik gitu ya, berdasarkan formnya. Nah sampai sini sudah sama formnya. Baru mungkin kita bisa lakukan step-step yang sebelumnya gitu ya. Di step yang pertama, oke, kita sudah dapat, mungkin misal ke samping aja ya. Kita sudah dapat stepnya, min 17x plus 5 sama dengan 0. Oke, kita fokus ke sini. Kita bisa gunakan cara yang kemarin, susunan yang pertama adalah apa? Ya, kita cari dulu nih. Ya, kemungkinan gitu ya. Angka-angka yang bakal dijadikan middle terms-nya gitu ya. Caranya tinggal ini ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita cari a kali c-nya dulu berapa? Oh, ini 6 dikali 5. Berarti sama dengan 30. Nah, cari faktor 30. Apa saja misalkan 1 kali 30, 2 kali 15 gitu ya, 3 kali 10 gitu ya, atau nanti ada 6 dikali 5 gitu ya, seperti itu. Yang kemungkinan kalau kita jumlahkan mereka itu jadi B yang minus 17. Mana tuh yang minus 17? Oh, berarti kan angkanya kalau kita lihat di sini positif, tapi B-nya itu harus menghasilkan negatif number. Berarti perkalian mereka nih, faktor-faktornya itu harus negatif dikali negatif. Karena ketika negatif ditambah negatif, itu hasilnya pasti bakal negatif number. Tapi kalau negatif kali negatif, itu bakal jadi positif number. Ya. Nah, tinggal kita lihat aja kalau mana yang mereka kalau dijumlahin bakal jadi 17 atau jadi negatif 17. Ya, yaitu 2 dan 15. Nah, ini kita ambil guys. Oh, berarti B itu didapat dari min 2 ditambah min 15 ya, tinggal di-adjust aja sebetulnya ya. Apakah dia nanti negatif, apakah nanti dia positif. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita dapat ya. Persamaannya kita coba susun ya. Middle terms-nya berarti 6x kuadrat gitu ya. Terus kita coba pecah jadi ini boleh min 2 deh, min 2x, min 15x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kita coba cara yang groupingnya gitu ya. Nah, sampai di sini teman-teman juga bisa coba cek dulu, coba lanjutkan sendiri gitu ya, bagaimana prosesnya gitu. Jadi di sini kita ya expand yang harusnya minus 17x menjadi min 2x dan min 5x. Seperti itu. Nah, baru yang ketiganya kita coba grouping untuk kita factorize masing-masing.
ya. Nah, di sini mungkin jadi ada di sini kan ada minus tuh. Ya. Ini mungkin saya tetap jadikan minus, tapi di sini jadi positif 15x, tapi di sini jadi minus 5. Ya. Oke, karena yang mau diekstrak adalah minusnya. Oke, seperti itu. Oke guys ya. Lanjut, kalau misalkan teman-teman masih bingung, ya silahkan boleh cek boleh komen dulu. Nanti mungkin kalau banyak yang bingung soal kenapa ini minus, ini kenapa dirubah, mungkin ada video yang khusus untuk membahas itu ya. Oke, kita coba ambil mana nih faktor yang sama di antara mereka semua. Oh, ini sepertinya 2x-nya ya yang sama ya. Berarti ini 2x kita ambil, ini jadi 3x dan min 1. Nah, yang di sebelah sini itu yang sama adalah 5. Ini kita coba ambil 5, ini jadi 3x dan min 1 juga. Nah, ada yang sama teman-teman? Ada ya. Berarti kita ke step yang keempat ya. Factor out common binomialnya ya. Berarti yang di sini jadi 2x min 5 dikali 3x min 1. Berarti kita dapat jawaban ya. Oke. Yang step kelima, resultnya gitu ya, bahwa 6x kuadrat min 17x plus 5 sama dengan 0 bisa difaktoris menjadi 2x min 5 dikali 3x min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita solving ya. Oh, berarti kan salah satunya bisa sama dengan 0, berarti 2x min 5 itu sama dengan 0, or 3x min 1-nya sama dengan 0. Ya, dari sini kita bisa lanjutkan. Oh, dari sini 2x min 5 sama dengan 0, berarti 2x-nya sama dengan 5. Ya, berarti x-nya yang 1 5/2, or 3x sama dengan 1. Gitu ya, atau x-nya sama dengan 1/3. Berarti kita dapat jawaban yang pertama adalah x-nya 5/2 atau x-nya 1/3 yang memenuhi persamaan 6x kuadrat min 17x plus 5. Ya, teman-teman juga bisa coba masukkan gitu ya, apakah terbukti nominalnya atau ketika x-nya dimasukkan ke persamaan tersebut, jawabannya 5/2 dan 1/3. Oke? Ya, nah, mungkin teman-teman bisa review sejenak, pause videonya. Ini konsep secara keseluruhan. Cukup mudah bukan? Oke. Nah, untuk soal yang B, silahkan teman-teman coba jawab ya. Nanti mungkin bisa aja tulis di komentar. Oke, caranya sama. Kalau ini kan sudah ngikut gitu ya polanya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, sudah ngikutin pola yang kita gunakan. Ya berarti dia tinggal coba pakai 5 step yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Oke. Nah, kita coba lanjut nih kalau bentuk soalnya yang seperti ini gitu ya. Nah, kalau tadi kan hanya geser-geser gitu ya, satu yang tadi 17-nya geserin ke kiri. Kalau ini gimana nih? Nah, kalau ini berarti ya kita coba untuk ya adjust gitu, atur ulang. Ya, kenapa? Ya setidaknya di sini kita coba cek. Ini kan ada yang namanya fraction ya atau pecahan, tapi pecahannya berupa algebra ya. 21/2x min 2 per, ini mungkin bisa kasih bracket aja biar enak kelihatannya. Nah, ini better kan, pengennya semua nggak ada pecahan tuh. Misalkan di sini ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, nggak ada fraction kan. Ya udah kalikan aja semuanya. Kalikan dengan apa? Nah, yang satu ada 2x, yang satu ada 3x, x plus 3. Ya udah berarti semua nih yang ruas ini, baik yang di kiri kanan, dikali dengan 2x, x plus 3. Ya, kita coba. Ya, kalikan semuanya. Yang 21. Ya, 21/2x dikali 2x, x plus 3. Nah, ini ada yang hilang 2x-nya. Nah, dapat jadi 21 bracket x plus 3. Nah,
Selanjutnya, ya, yang 2 per X plus 3. Tapi jangan lupa operatornya negatif ya. Dikali dengan 2X, X plus 3. Ada yang dicoret? Ada. Ini berarti tinggal 2 dikali 2X. Berarti ini min 4X hasilnya ya. Selanjutnya yang 1 dikali ini. Ya. 1 dikali, oke mungkin tampilannya dipercantik, 2X plus 3. Ya berarti ini jadi sama dengan 2X, X plus 3. Oke. Nah dari sini belum selesai. Kita coba expand gitu ya. Karena belum menemukan X-nya yang kuadratik. Nah, berarti yang sisi ini kita expand, 2X kali 3. Terus yang ini 2X kali X, 2X kali 3. Kita coba nanti arrangement ulang. Oke, 21 kali X berarti 21X. 21 kali 3 itu berapa teman-teman? Ya, 63. Ini dikurang 4X tetap sama dengan 2X kali X, 2X kuadrat. 2X kali 3 itu jadi plus 6X. Ya. Nah, ini kita susun ulang gitu ya. Nah, biar tampilannya bagus gitu ya. Ya, sebenarnya kan mau 0 sama dengan AX kuadrat plus BX plus C juga ya sama gitu ya. Nah, cuman karena apa? Karena biar yang ininya positif ya kita sebelah kanan aja yang ada isinya. Sebelah kirinya yang jadi 0. Berarti semua yang ada di kanan itu kita pindahkan gitu ya. Semua yang ada di kiri kita pindahkan ke sana. Ya, tapi di sini teman-teman lihat bahwa di sini ada variabel yang sama. Berarti kita rapikan dulu nih. Ini ada 21X, ini ada min 4X. 21 kurang 4 berapa guys? Ya, 21 kurang 4, 17X. Berarti di sini adalah 17X plus 63. Sama dengan 2X kuadrat plus 6X. Kita geser ke sana. Ya, berarti 0 sama langsung aja guys ya. 2X kuadrat plus 6X min 17X min 63. Oke, ini kita rapikan berarti jadinya 2X kuadrat ya min 11X itu min 63 sama dengan 0 ya. 0 yang kita geser juga nggak masalah sih ya. Karena kan tetap sebanding ini terms ini sama dengan 0, 0 sama ini ya sebanding. Asal jangan digeser salah satu. Kalau digeser salah satu ya harus ada yang negatif atau ada yang positif gitu ya. Seolah di flip. Kalau 0 aman. Oke. Nah, ini kita bisa gunakan step yang biasa kita lakukan sebelumnya. Ya, mungkin teman-teman bisa pause dulu, silahkan coba gitu ya. Nah, kalau tidak ada, mungkin bisa didapat dengan step-step yang sama seperti itu. Ya, mungkin saya coba persingkat di sini ya, satu bagian aja gitu ya. Step pertama, gitu ya. Step pertama dia harus apa? Ya, kita kalikan A kali C-nya. Ya, A-nya itu ada 2 ya, berdasarkan format ini. 2 dikali min 63. Berapa guys? Ya, minus 12A 6. Berarti kita cari faktor ya. Ya, minus 126. Oke. Ya, yang menghasilkan kalau kita jumlah itu jadi min 11. Ya. Silahkan ya, dicoba dicari. Oke. Jadi teman-teman pun di sini gitu ya bisa untuk mencoba mencari 126 itu faktornya berapa aja. Itu ya, kalau 2 kan kali 63. Nah, coba angka-angka yang tapi di sini juga teman-teman bisa lihat ya. 126 ini kan negatif nih. Terus dijumlahkan juga negatif. Yang namanya perkalian gitu ya. Perkalian misal P kali Q untuk jadi negatif number ya. Berarti ya, teman-teman harus coba untuk mengkalikan negatif dengan positif gitu ya. Oke. Mengkalikan dengan negatif dan positif. Oke. Seperti itu. Ya, mungkin bisa tunggu.
126. Oke. Oke. Nah, didapat. Nah, kalau ini dapat di sini kalau 7 dikali min 18 ya. Oke, listnya ada banyak. Ada 1 kali 126, 2 kali 63, 3 kali 42 gitu ya. 6 kali 21, 7 kali 18, 9 kali 14. Ya, tapi yang bisa dijumlah gitu ya, 7 min 18 yang jadi min 11. Makanya 2 angka itu yang kita pilih. Nah, kita coba langsung ya. Berarti 2x kuadratnya kita coba pasangkan dengan 7 gitu ya. Atau dengan apa namanya, min 8 juga boleh gitu ya. Itu aja. Ini kalau coba kebalikan deh, ini coba min 18x plus 7x min 63 ya, sama dengan 0. Step ketiganya berarti kita coba grouping, terus ambil ininya 2x min 18x. Ya, kenapa misal tulis ini sini biar ini positif ya, jadi ada contoh yang berlainan gitu ya, nggak sama. Oke. Jadi masih ini dari soal yang sebelumnya ya. Karena kalau negatif lagi kan sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini kita ambil ya, yang sama di antara mereka pasti 2x-nya. Ini jadi x, ini jadi min 9. Oke. Terus di sini ada 7 yang sama gitu ya, ditambah 7. Oke, ini ada x dan ini ada min 9. Karena 7 kali 9 itu 63. Nah, berarti kita dapat hasilnya, hasil faktorisnya 2x min 9, ya, sorry, dikali 2x min 9, 2x plus 7 ya. Ini agak mabok ini. Oke, ini 2x plus 7 dikali x min 9. Oke, sama dengan 0. Nah, dari sini langsung aja deh ya. Bahwa faktorisnya sama dengan ini, ya berarti jawabannya antara 2x plus 7 sama dengan 0. Itu 2x-nya sama dengan min 7, berarti x-nya min 7 per 2. Atau x min 9 sama dengan 0, maka x-nya 9 ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi cara yang penting konsisten dulu dengan cara yang kita dapat gitu ya. Sisanya, kalaupun nanti soalnya berlainan, oh rupanya kok aneh ya, nggak seperti ax square plus bx plus c sama dengan 0, ya kita coba adjust teman-teman ya. Adjust supaya bentuknya apa? Bentuknya ke standar formnya. 2x plus bx plus c sama dengan 0. Itu target yang kita harus capai dulu. Baru nanti ngikutin yang ke 5 step gitu. Jadi nggak usah bingung ya. Nggak usah bingung ini gimana? Coba pelan-pelan, oh apakah harus dikali, apa harus dikali silang, seperti itu. Oke? Ya. Nah, silahkan para nakama, ya, ini ada soal selanjutnya. Ada sebuah rectangle gitu ya. Yang satu lengthnya adalah x, dan yang satu adalah 6x min 7. Terus areanya 90. Nah, di sini ya udah kita buat persamaan aja berdasarkan cerita yang di sini. Ya, berdasarkan problemnya. Ya udah, area rectangle gimana carinya gitu. Area rectangle itu kan kita tinggal cari length times width-nya kan, atau length times height. Oh, length-nya x. Yang satu length-nya 6x min 7. Ya. Terus ternyata areanya kita tahu di sini 90, ya udah ini sama dengan 90 gitu ya.
maka X kali 6, X kali min 7 berapa? Gitu, karena dia di bracket ya tentunya. Maka ini jadi 6X kuadrat min 7X. Sama dengan 90. Nah, ini tinggal dirubah aja ke standar form. Berarti 6X kuadrat min 7X min 90 sama dengan 0. Nah, silahkan teman-teman coba. Ya. Nah, hasil akhirnya itu harus menjadi 2X min 9 dikali 3X plus 10 sama dengan 0. Nah, jadi teman-teman silahkan coba gimana caranya nih. Gitu ya, dari 6X min 7, X min 90 sama dengan 0, jadinya 2X min 9 dikali 3X plus 10. Ya, silahkan teman-teman coba aja jawab. Jadi, misal langsung aja solving, 2X min 9 sama dengan 0, maka 2X-nya sama dengan 9, maka X-nya sama dengan 9 per 2. Atau 3X plus 10 sama dengan 0, maka 3X-nya sama dengan min 10, X-nya sama dengan min 10 per 3. Oke, clear ya? Nah, jadi konsistenkan saja dengan cara yang sama. Nanti berbagai macam soal kita akan bisa solving asalkan memang formatnya disamain dulu gitu ya, agar bisa pakai step-step yang sebelumnya kita sudah pelajari. Oke, thank you nakama, sampai jumpa di video selanjutnya.